Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan memperlihatkan video pembelajaran kami mengenai manajemen koperasi. Saya akan memperkenalkan diri saya beserta teman-teman saya. Saya Novianto Florentina Pandi sebagai pembawa materi. Saya Maria Clarita Inabeni sebagai pembawa materi. Saya Rosalia Adriana Rohi sebagai pengedit video materi. Terima kasih. Silakan simak video kami. Saya akan menjelaskan gambaran umum tentang koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi masyarakat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, koperasi memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, organisasi bisnis. Yang kedua, dioperasikan orang seorang. Yang ketiga, untuk kepentingan bersama. Yang keempat, kegiatan prinsip gerakan ekonomi rakyat. Yang kelima, berdasarkan kekeluargaan. Koperasi adalah institusi atau lembaga yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal revolusi industri di Eropa pada akhir abad 18 dan selama abad 19 sering disebut sebagai koperasi historis atau koperasi pra-industri. Koperasi modern didirikan pada akhir abad 18 terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal revolusi industri. Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada awal abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi yang terbatas, terdorongnya oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya. Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Atih Wiradjama, yang pada tahun 1996 mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolfgang Westernoth. Berikut bentuk dan jenis koperasi. Bentuk dan jenis koperasi. Jenis koperasi menurut fungsinya. A. Koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini, anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya. B. Koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. Manajemen koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. C. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. D. Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi, disebut koperasi tunggal usaha atau single purpose kooperatif. Sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi, disebut koperasi serba usaha
atau multi-purpose cooperative. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Koperasi primer adalah koperasi yang minimal anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Berikut, koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Berikut, koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi. Pusat induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Yang berikut jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Pertama, koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Yang kedua, koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Yang ketiga, kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian, pengelompokan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya. Berikut perangkat organisasi koperasi. Asas, prinsip, dan tujuan koperasi. Asas koperasi adalah kekeluargaan. Kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Prinsip koperasi Indonesia, yang pertama keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, yang kedua pengelolaan dilakukan secara demokratis, yang ketiga pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing anggota, yang keempat, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela, artinya seorang anggota dapat mendaftarkan atau mengundurkan diri dari koperasinya. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis, artinya melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kekuasaan ditentukan dari hasil keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat di antara para anggota. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, artinya sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil usaha tidak semata-mata berdasar pada modal yang disertakan, tetapi juga berdasar pertimbangan jasa usaha transaksi yang telah diberikan anggota terhadap koperasi. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Artinya pemberian imbalan jasa melalui wadah koperasi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya modal, tetapi yang lebih diutamakan dari sejauh mana prinsip partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha tersebut. 5. Kemandirian, artinya bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri tanpa selalu bergantung pada pihak lain, sehingga pada hakikatnya merupakan faktor pendorong atau motivator bagi anggota koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, agar koperasi mampu mencapai kemandiriannya, peran serta anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Yang berikut, tujuan koperasi. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Keanggotaan koperasi adalah bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Aspek-aspek dalam koperasi. Yang pertama, aspek fungsi perencanaannya. Sebagai contoh, Koperasi Setiabudi Wanita Malang juga mempunyai rancangan atau program usaha lain yang dilakukannya selain usaha utama atau waserda dan simpan pinjam. Dalam koperasi tersebut, di antaranya melalui rental mobil dan koperasi ini pun juga terdapat program atau pelatihan oleh anggota, pengurus, dan pengawas di antaranya untuk anggota, yaitu SHU dan fasilitas kredit atau pinjaman berupa uang dan belanja kredit, keterampilan atau tata boga, tata rias, wajah manten, menjahit, daur ulang, membatik, dan lain-lain sesuai kebutuhan untuk pengembangan usaha anggota. Yang berikut aspek fungsi organisasi. Di koperasi ini yang mana dalam organisasi tersebut tentunya terdapat peraturan di dalam pembagian tugas serta kewenangannya. Dan di koperasi ini terdapat unsur kebersamaan,
karena keputusan tidak hanya diambil di satu orang tetapi bersama. Berikut aspek pelaksanaannya. Dalam setiap manajemen di koperasi ini sudah mempunyai tugas-tugasnya, yaitu berdasarkan pengurus yang menentukan job description dan juga adert-nya. Dalam aspek pelaksanaan ini, tentunya yang terpenting dalam pelaksanaan rencana-rencana koperasi ini tidak hanya pengurus saja, tetapi setiap anggota juga memiliki peranan penting di dalam proses penerapan rencana-rencana koperasi tersebut. Yang berikut aspek pengawasan. Di dalam koperasi ini, pengurus melakukan pengawasan terhadap anggotanya melalui PPL. Dan dalam pengembangan usaha apa saja yang dilakukan oleh Koperasi Wanita SU Setiabudi Wanita Jawa Timur, sebagai contohnya, koperasi ini dalam pengembangan usahanya menjalankan usaha simpan pinjam dan Waserda, mana kedua usaha tersebut yakni Waserda dan simpan pinjam telah menjadi usaha utama, selain usaha sampingnya yaitu rental mobil. Di samping itu, seorang anggota juga dapat berperan langsung dalam mengembangkan usaha tersebut. Sekian video pembelajaran materi yang kami bawa. Terima kasih atas perhatiannya.